Ya. Yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita belajar asma-asma Allah. Maka kita masuk ke pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Sepertinya kita tidak perlu lagi membahasnya secara rinci, termasuk pembahasan apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kalimat yang sering Allah ulang-ulang. Bahkan bila kita memasukkan bismillah itu termasuk dalam satu ayat dalam ayat-ayat surat Al-Qur'an, akan senantiasa kita baca. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kita mengerti betul apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Sehingga kita tidak merasa iri ketika ada orang kafir tapi masih tetap kaya. Apa sebabnya? Dari kacamata tauhid ini, kenapa kita nggak boleh iri? Kita nggak boleh protes. Ada orang bermaksiat tetap masih eksis. Ada bahkan orang kafir tetap tambah kaya. Kenapa? Hah? Selain istidraj? Karena Allah Maha Pengasih. Jadi memahami Maha Pengasihnya Allah itu semua dikasih. Orang yang maksiat masih napas, udara enggak tiba-tiba masih hanya di film azab kalinya ya, maksiat langsung instan gitu ya, langsung kecelakaan dan seterusnya. Tapi lebih banyak lagi. Kenapa? Maaf sekali ya. Oleh karenanya ketauhidan nanti membentuk satu ketaatan yang benar-benar sami'na wa ata'na, tidak seperti orang yang melihat dampak zahir. Ini kalimatnya dipahami. Kenapa? Ini penting. Ini rumus sehingga ketika kita menghadapi sesuatu menggunakan rumus ini kita mengerti betul. Misalnya, ketika perang Uhud, mengapa pasukan pemanah sampai turun ke bukit Uhud, padahal Rasulullah SAW berpesan, kalaupun ada mayat berkelimpangan dari kaum muslimin atau kaum kafir, jangan pernah turun dari bukit Uhud. Apa yang menyebabkan mereka turun? Karena mereka cinta dunia? Bukan itu pada intinya. Tapi kenapa? Karena mereka melihat dampak zahir. Paham ya? Saat itu kata Rasulullah, mereka nggak memperhatikan, jangan. Dan mereka lupa bahwa Rasulullah itu berkata sesuai wahyu. Allah yang maha mengetahui. Tapi karena mereka apa? Melihat aman. Nah kayak kemarin, makanya saya agak gondok juga kada orang bilang, ini aman, nggak kelihatan apa, nggak ada kok. Orang yang ke masjid aja nggak kenapa-napa, orang yang nggak pakai masker nggak kenapa-napa. Jadi meninggalkan qadar-qadar Allah, meninggalkan asbab-asbab usaha untuk bertawakal, sehingga seolah-olah dia lebih takwa, lebih tawakal dari orang-orang yang melakukan usaha-usaha. Ada orang seperti itu? Itu yang dimaksud Jabariyah, dan itu sesat, maaf sekali. Dan itu akidah yang sesat, karena Jabariyah menggantungkan seluruhnya seolah-olah kehidupan ini seperti robot. Udah segala sesuatu yang ditentukan Allah, manusia mah gak usah berusaha. Allah itu yang gak ngerokok aja mati. Allah itu yang gak ke masjid justru malah sakit. Ya, tipu daya setan membisikkan bahwa orang yang saat itu ke masjid seolah-olah imannya lebih kuat, lebih istiqomah dan seterusnya. Padahal ada rumus, ada pola, ada ketentuan yang diatur dalam Islam. Dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa. Oh Ustadz, itu kasusnya kalau perang Uhud turunnya karena dunia. Ini kan kita ke masjid kebaikan. Tidak bisa. Ada aturannya. Dan tadi, jangan terikat pada dampak zahir. Maaf misalnya, orang taat tidak makan babi karena dampak zahirnya babi itu ada cacing dan seterusnya. Ah, ini pola pikiran seperti itu harus harus terpola dalam kehidupan kita, dalam pemahaman kita dari pemahaman ketauhidannya. Bahwa kita taat itu bukan karena melihat dampak, melihat hikmah, melihat akibat dalam sebuah perbuatan. Seperti tadi orang memahami bahwa ya udah, misalnya maaf ya, orang minum khamr nggak kelihatan rusak, maka dia menganggapnya meminum khamr itu ya sah-sah saja. Tapi orang yang sami'na wa ata'na dengan walaknya kepada Allah, kesetiaannya, keloyalitasannya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka memunculkan ketaatan yang tanpa syarat. Faham ya? Faham nggak? Agak jelimet nggak? Ya.
Jadi itu tadi. Nah seperti tadi, kenapa mereka turun? Mereka nggak ngelihat perkataan Rasul. Coba kalau sami'na wa ata'na kepada Rasul, walaupun di situ kelihatannya udah aman. Pasukan siapa waktu itu? 2 panglima yang akan masuk Islam kemudian setelah perang Uhud, setelah masa Islam beberapa tahun. Siapa? Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Ya Pak, alhamdulillah Pak, itu mondok jadinya tahu. Ikut mondok ya. Khalid bin Walid udah pergi, udah berbalik ke balik bukit, mereka turun. Eta sekali lagi, Ustadz itu kasusnya beda. Itu kasusnya dia mengejar dunia, enggak. Ada aturannya. Nah, hadirin sekalian, tadi dilanjutkan. Nah, langsung ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah menjelaskan bahwa segala makhluk di langit dan bumi bertasbih, memerintah secara tidak langsung memerintahkan kita untuk bertasbih. Langit dan bumi, seluruh makhluk di dalamnya bertasbih, maka manusia diingatkan jangan sampai lupa dan khilaf. Lahu mulkus samawati wal ardh, baginya lah kerajaan langit dan bumi, sang raja di raja yang patut ditaati. Yuhyi wa yumit, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa.